Shalom Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saudara di rumah silakan berjabat tangan kanan kiri muka belakang sambil senyum, katakan damai sejahtera bagimu, membagi sukacita hari ini di hari Minggu, hari Tuhan, dan pada hari ini secara khusus dalam rangka hari doa Alkitab kita menggunakan tata ibadah yang disarankan untuk dipakai dari GPKI. Hari ini kita akan bicara tentang kisah pekabaran Injil jilid 2 yang dilakukan oleh Paulus dan saat ini tiba di satu daerah bernama Tesalonika. Ada beberapa catatan Bapak Ibu yang barangkali menjadi hal penting untuk saudara paham. Ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Yang pertama tolong lihat ayat 1 di baris terakhir ditulis begini. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Tidak ada tulisan rumah ibadat di teks asli. Yang ada adalah en synagoge ton Judaios. En sinagoge ton Judaios. Ton Judaios itu orang Yahudi. En synagoge itu berarti sinagog atau sinagoge. Jadi harusnya kalau melihat teks ini, di situ ada sebuah sinagoge orang Yahudi. Sinagoge itu adalah rumah ibadat kecil. Kalau orang tidak bisa beribadah di bait Allah, di daerah-daerah lain ada tempat-tempat khusus orang Yahudi beribadah yang bukan bait Allah. Namanya sinagog. Tapi untuk memudahkan, teks ini diterjemahkan langsung oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan menyebut rumah ibadat. Ini kan karena hari doa Alkitab toh, jadi saya menjelaskan beberapa terjemahan yang dipilih oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Catatan kedua Bapak Ibu, tolong lihat ayat yang kedua. Saya menyukai bagian ini. Seperti biasa, ini bagus nih. Seperti biasa, saya penasaran seperti biasa maksudnya apa? Ternyata dari kata eito. Kata eito itu menunjuk kebiasaan, tata krama yang menjadi ciri khasnya, menjadi daily activity dan jadi kebiasaan, sehingga ketika bikin itu akan berlabel atau bermerek dia. Si pendeta Vikaris Patrick itu hobi kalau mau jalan masuk ke kantor, turun tangga dia nyanyi dulu. Dan saya sudah tahu kalau sudah bunyi langkah, kaki kan dekat dengan pastor itu bertempel dengan dindingnya. Dan ada orang nyanyi, ini Vikaris ke kantor. Oh, Vikaris ke kantor. Itu jadi dirinya. Itu yang dimaksud dengan eito, kebiasaan tata krama yang menciri khas dirinya. Kenapa saya harus jelaskan ini Bapak Ibu? Tolong bayangkan, ada tiga rute pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan itu sangat lama. Nah, pekabaran Injil kedua, dia tiba kemudian di Tesalonika. Lalu redaksinya bilang begini, eito, seperti biasa, as usually, seperti biasa, berarti di kota manapun, mau Efesus kek, mau Korintus kah, mau Roma kah, dimanapun ketika dia tiba, hal pertama yang dia bikin adalah masuk ke sinagog. Seperti biasa, langsung pergi ke rumah ibadat. Kegiatan yang jadi ciri khasnya. Barangkali kalau bisa kita berdialog dengan Silas, waktu kau temani Paulus, paling awal yang dia bikin apa? Biasa, hobinya bos kita itu pasti ke sinagog, gitu maksudnya. Kata seperti biasa itu menunjukkan tentang ciri khas. Apakah ini sepele? Enggak loh Bapak Ibu. Orang ini dengan rutin ke sinagog dimanapun tempatnya. Orang ini tidak kehilangan keyahudiannya, tidak. Ketika dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak kehilangan akar budayanya dan keagamaannya waktu itu. Tidak. Makanya saya mau katakan hal yang pertama adalah Paulus memberi contoh yang menarik di catatan yang pertama ini kepada saudara.
bahwa dia menjadi figur penting dalam pekabaran Injil ketika orang ini selalu mau bergabung dengan orang yang rata-rata akan tolak dia. Bapak Ibu silakan baca, mau di Efesus, dimanapun, yang lebih banyak terima orang adalah kaum tak bersunat. Yang lebih banyak Paulus diterima adalah kelompok tak bersunat, orang Yunani. Tapi rata-rata di daerah perantauan di mana ada sinagog, beberapa orang bereaksi keras menolak kehadirannya. Dari manakah? Yahudi. Tapi tidak mengubah kebiasaannya. Pokoknya langkah pertama saya masuk, saya berjumpa dulu dengan Tuhan di rumah ibadah yang namanya sinagog dan menyapa orang-orang di situ, turunan Abraham, orang Yahudi. Bapak Ibu kiranya tangkap maksud saya. Dia tidak mengubah kebiasaan, kendati pun ditolak. Dia tidak mengubah kebiasaan, kendati pun dia tahu bangsa ini tegar tengkuk. Enggak, bagi dia firman paling utama tetap harus diberitakan dulu ke mereka. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, dan apa efeknya? Kebiasaan yang tidak dia ubah itu, coba lihat ayat 4. Kebiasaan yang dia tidak ubah itu loh, yang jadi ciri khas selalu berkunjung ke sinagog tiap kali landing. Andai kata ada pesawat dulu terus sudah landing di situ, duluan yang dia dibikin setelah tiba di satu terminal A atau B, dia langsung ke sinagog. Kebiasaan yang nggak diubah itu apa efeknya? Banyak orang Yahudi yang terima Yesus. Lihat ayat 4. Beberapa dari mereka terima. Bahkan ini luar biasa, orang Yunani pun bergabung. Saya mengatakan kepada saudara, ini hal yang ketiga, bahwa upaya yang tidak pantang menyerah ini, yang terus dilakukan oleh Paulus, berbuah hasil. Beberapa orang Yahudi memberi diri. Bahkan bukan cuma itu, bisanya dia jadi magnet untuk orang Yunani nongol di sinagog. Itu kan bukan rumah ibadat mereka. Dia nongol, orang Yunani pun nongol mendengar, lu ngomong apa, kami kok tertarik ya. Justru ketika kebiasaan itu dia tidak rubah, dia tidak menyerah, dan kemudian berhasil. Ini yang ketiga. Yang keempat, so pasti kalau ada yang terima, pasti juga akan ada yang tolak. Dan kelompok yang tolak itu ya seperti yang saya bilang tadi, orang Yahudi juga, ayat 5, sebangsa dengan Paulus. Bahkan sengaja membuat propaganda luar biasa, ambil tukang pukul di pasar, disewa untuk sengaja bikin onar dan ribut hingga jadi kacau. Akhirnya kesian, siapa yang mereka takutkan ini? Wali negeri atau siapa itu, pembesar kota, langsung takut karena hampir chaos. Bapak Ibu, penolakan itu akan datang dan Paulus pasti tahu, tapi itu tidak menggentarkannya. Sudah pasti ada yang menolak dan akan ada yang jadi kambing hitam, dan kambing hitamnya itu Paulus. Dapat lagi satu tokoh, tolong lihat tokoh yang berikut, ayat 7, Yason. Saya tertarik dengan tokoh ini. Tokoh ini adalah tokoh yang juga menerima Paulus di rumah dengan baik. Dari segi nama dia bukan Yahudi. Kalau lihat nama Yason sepertinya orang Yunani, dan dia menampung mengambil resiko. Yang saya belajar dari Yason untuk saya bagikan kepada saudara. Kalau saya yang lagi ditarik paksa, dihadapkan kepada pembesar, di sekelilingnya ada tukang-tukang pukul pasar yang mulai teriak-teriak dan ngancam, ciut, Yason harusnya ciut dan keder dia, dan langsung buka kartu dia, dan langsung cuci tangan atau tidak mengaku dan seterusnya. Tapi kalau saudara baca ayat 7, 8, 9, enggak, kita enggak dapati itu. Seorang yang luar biasa welcome pada Paulus dan berupaya justru untuk menolong Paulus. Saya tidak tahu kalimat apa yang dia omongkan, tapi saya yakin dia tidak sangkali, oh enggak, dia enggak numpang, dia aja yang paksa-paksa mau tinggal di rumahku. Enggak. Tapi Alkitab berkata di ayat yang ke-8, Yason justru menjamin kehadiran Paulus dan Silas bukan untuk bikin kerusuhan, tapi untuk mendatangkan kabar baik.
hingga masalah kemudian selesai. Yang saya mau katakan hal ketiga yang terakhir, tiga atau keempat ini, bahwa satu tokoh Yason ini mengajarkan kepada saya dan saudara tentang penerimaan dan kemampuan untuk menjadi berkat khotbah minggu lalu bagi orang lain dan menopang tanggung jawab pekabaran Injil Paulus dan Silas. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana hal ini kita bawa dalam kehidupan beriman? Dalam rangka hari doa Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, kalau saudara baca di awal pembukaan itu, dengan berupaya melakukan berbagai penerjemahan Alkitab, target-targetnya sampai ke bahasa daerah. Saya merasa bacaan ini tidak kebetulan menghubungkan dengan kuat hari doa Alkitab ini dengan apa yang dilakukan oleh Paulus yang tidak lelah, tidak gentar, menjangkau jiwa dari berbagai kalangan termasuk non-Yahudi, dan kemudian membawa banyak jiwa yang tidak kenal tentang Kristus. Dijelaskan Mesias yang saya maksud adalah Yesus Kristus. Lembaga Alkitab Indonesia dengan upaya yang luar biasa pula menerbitkan Alkitab adalah salah satu bentuk upaya untuk memperkenalkan Yesus Kristus secara tertulis ke berbagai tempat dan daerah yang mengerti bahasa Indonesia atau yang tidak mengerti bahasa Indonesia, yang cuma mengerti bahasa daerah. Dan LAI berhasil menerjemahkan cukup banyak bahasa-bahasa daerah supaya orang bisa tahu siapa itu Mesias, yakni Yesus Kristus. Maka kalau hari ini kita masuk pada hari doa Alkitab, saya mau mendefinisikan kepada saudara, doa itu bukan cuma tutup mata dan lipat jari kayak gini nah. Tapi bagi saya doa itu juga segera buka mata dan rentangkan tangan untuk mulai bekerja. Sebagaimana upaya Lembaga Alkitab Indonesia menyebarkan Alkitab. Kalau hari ini kita mau berdoa untuk Alkitab sebagai doa hari doa Alkitab agar Alkitab terus menyebar, saatnya juga saudara mengaminkan khotbah ini untuk menjadi alat Tuhan menopang program penyebaran Alkitab ini, supaya banyak orang tahu siapakah Mesias itu, bagaimana target Paulus yang kita baca tadi. Saya tidak tahu, belum disurvei daerah-daerah mana yang hanya punya satu Alkitab di satu rumah. Sementara kalau Bapak Ibu ke konsistori, ada banyak Alkitab nggak terpakai karena tertinggal waktu ibadah. Menarik ya. Saya mau katakan, barangkali kita mulai untuk berpikir, yuk jadi donatur satu Alkitab untuk satu keluarga. Kenapa tidak? Hubungi nomor telepon Lembaga Alkitab Indonesia, atau daripada repot, belilah ke toko, berikan Alkitab pada satu keluarga tertentu yang barangkali perlu mengenal Mesias itu siapa, yakni Yesus Kristus. Itu menurut saya untuk saudara aplikasikan di hari doa Alkitab. Yang kedua, yang terakhir, Yason menerima Paulus dan Silas. Paulus menerima kehadiran orang-orang Yunani yang juga ingin bertobat. Kita bisa menjadi alat Tuhan bagi orang-orang lain yang tidak kita kenal atau yang kita kenal untuk diperkenalkan pada Yesus Kristus. Hal kedua ini mau mengatakan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana kehidupan saya dan saudara sebagai makhluk sosial sesuai tema SGD, bahwa kita dipanggil untuk tetap membaur, bergaul, dan menerima berbagai perbedaan. Yason untuk Paulus, Paulus untuk orang Yunani, dan kemudian menjadi berkat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Gereja dipanggil untuk melihat strategi ini sebagai cara kita melihat orang-orang yang berbeda bukan pada perbedaan,
tapi melihat kita sebagai makhluk yang sama ciptaan Allah. Sehingga gereja dan orang percaya tidak menutup pintu atau kesempatan untuk berbuka komunikasi dengan mereka di luar dimanapun sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial berarti saudara dan saya bergaul, membuka diri. Orang Kristen harus membuka diri sebagaimana Paulus dan Jason melakukannya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.